silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya. Posisi duduknya sudah nyaman? Udah Kak. Antara kakak dengan saya, apakah terlalu jauh atau terlalu dekat? Udah Kak, cukup. Nyaman ya? Iya, udah nyaman. Untuk ke depan, percakapan kita ke depan, enaknya saya manggilkannya apa? Kakak aja. Oh, kakak aja. Iya. Baik. Kalau boleh tahu, jarak dari rumah ke sini tuh cukup jauh atau dekat? Lumayan dekat Kak. Lumayan dekat ya. Iya. Naik apa tadi? Tadi saya bawa motor sendiri. Mau bawa motor sendiri? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, tujuan kakak datang untuk konseling ini untuk apa? Saya mau nyeritain keresahan saya sih Kak. Sekarang kan saya mahasiswa semester 6. Tuh teman-teman saya tuh udah mulai sibuk buat nyiapin skripsi, tapi saya nggak ada progres sama sekali Kak. Oh gitu. Baik, saya catat ya sedikit demi sedikit. Baik, apa keluhan dari kakak? Iya, baik Kak. Kakak, yang perlu kakak juga tahu ya bahwasannya dalam sesi konseling ini apapun yang kakak ceritakan kepada saya itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor pada siapapun kecuali atas izin dari kakak tersendiri. Iya, boleh Kak. Gak apa-apa ya kak, kalau semisal kakaknya masih bingung harus mulai dari mana. Kan tadi kata kakak masih bingung ya mulainya dari mana. Gak usah canggung, bisa kakak ceritakan lebih lanjutnya bagaimana perasaan kakak saat ini. Oke Kak. Jadi aku tuh kan masih belum nyiapin buat skripsi ya. Jadi aku tuh belum ada progres gitu Kak buat ngerjain itu tuh. Oh gitu ya. Jadi ketika kamu bilang gak ada progres, itu lebih karena kamu belum mulai sama sekali atau kakaknya sempat mulai tapi putus di tengah jalan. Sempat mulai sih Kak, mulai sedikit-sedikit, tapi nggak lama. Paling cuma buka file, terus lihat sebentar, habis itu ditutup lagi. Gitu ya kak. Kalau boleh tahu ya kak, waktu pertama kali kakaknya lihat file, apa yang kakak rasakan? Pas saya lihat file tuh kayak berat banget, bahkan lihat judulnya aja udah bikin pusing. Gitu. Kalau beratnya itu lebih ke bingung atau kakaknya karena capek atau karena alasan lain? Lebih ke bingung sih sama takut, soalnya takut gak bisa ngerjainnya. Jadi lebih ke takut gak bisa ngerjain ya. Setelah itu apa yang kakak rasakan dan apa yang terjadi? Kesel sih sama diri sendiri, terus jadi kepikiran. Soalnya teman-teman saya udah pada mulai ngerjain skripsi, bahkan udah ada yang seminar proposal. Jadi saya ngerasa ketinggalan banget sama teman-teman yang lain. Jadi kakaknya merasa ketinggal ya karena teman-teman kakak sudah mulai sempro gitu ya. Kalau kakak lihat teman-teman yang sudah maju, biasanya apa yang terlintas dari kakak tersendiri? Saya suka langsung bandingin diri, kayak mereka bisa, kenapa saya enggak ya? Oh gitu. Jadi ketika kakak merasa ketika ada yang sempro terus kakak membandingkan diri sendiri, perasaan kakak itu jadi seperti apa? Jadi makin down sih, kayak nggak ada semangat lagi. Jadi makin down ya kak. Kalau boleh tahu, ketinggalan itu bikin kakaknya ngerasa seperti apa? Kayak saya ini nggak mampu, kadang mikir kenapa orang lain bisa, saya enggak. Terus jadi minder sendiri. Jadi kakaknya seolah-olah berpikir kakak itu lebih rendah ya. Iya kak, banget. Selain soal kuliah, apakah ada hambatan-hambatan lain yang menjadikan kakak akhir-akhir ini down? Ada
Ada sih Kak, saya juga ngerasa hidup saya jadi kosong. Dulu saya punya target, punya semangat. Sekarang kayak jalan tanpa arah aja gitu Kak. Gitu. Tadi kakaknya bilang kakaknya merasa kehilangan arah ya. Kalau diibaratkan arah yang dulu yang kakak punya itu seperti apa? Dulu saya punya target, pengen cepat-cepat lulus. Hmm, Karena kalau cepat-cepat lulus kan bisa banggain orang tua. hmm. Kalau sekarang targetnya apakah masih ada atau sudah hilang? Masih ada, tapi kayak jauh banget rasanya Kak. Jadi kalau dari cerita kakak itu bukan nggak ada target ataupun tujuan, tapi lebih ke karena kakaknya merasa sulit mencapainya seperti itu. Iya Kak, benar gitu. Tadi kakaknya juga sempat bilang selain dari kuliah, terus juga tentang target, kakaknya juga sempat berbicara mengenai ibadah. Bisa diceritakan lebih lanjut? Iya Kak, jadi sekarang tuh ibadah saya juga jadi berantakan Kak. Berantakannya itu seperti apa? Sholat masih sih, tapi sering ditunda, kadang nggak khusyuk, doa juga jarang, bahkan kadang saya ngerasa jauh banget sama Allah. Perasaan jauh itu biasanya munculnya kapan? Munculnya kalau lagi sendirian sih Kak, atau pas habis nyadar ternyata saya banyak buang waktu, saya jadi ngerasa bersalah, tapi anehnya saya tetap ngulang-ngulang itu. Gitu ya. Nah, ketika kakaknya menjauh dari Allah, apakah itu membuat kakak semakin ingin dekat dan khusyuk beribadah atau ingin semakin jauh? Kadang pengen mendekat, tapi malah jadi ngerasa gak pantas. Kalau ngerasa gak pantasnya itu seperti apa? Kayak saya kan banyak salah, masa mau minta terus sih sama Allah? Padahal yang perlu kakak tahu bahwa dalam Islam itu orang yang merasa bersalah itu yang sedang dipanggil hatinya untuk kembali. Jadi bukan karena kitanya merasa gak pantas jadi gak berdoa sama sekali atau malah menjauh dan tidak beribadah. Justru itu hidayah ya kak. Jadi Iya Kak, saya gak kepikiran ke situ sih. jadi yang kakak alami sekarang itu kakak merasa sulit mulai dari skripsian harus mulai dari mana. Terus juga kakaknya sering menunda juga skripsiannya dan itu juga yang bikin kakaknya menjadi diam-diam tertinggal dari yang lain. Dan dari situ muncullah rasa minder karena orang lain sudah sempro, lalu kakaknya juga ngerasa kehilangan arah. Di sisi lain juga ibadah kakaknya itu ikut menurun dan ikut bikin kamu merasa jauh dari Allah serta rasa bersalah. Apakah cerita kakak yang dirasakan kakak itu benar seperti itu? Iya Kak, itu udah pas banget. Gitu. Kalau kita lihat dari semua yang kakak ceritakan, menurut kakak mana yang lebih dominan? Rasa malas atau rasa takutnya? Kayaknya lebih ke takut sih Kak. Rasa takut itu sering menyamar ya kak? Iya, benar juga Kak. Kalau kakaknya merasa bersalah dan kepikiran seperti itu, menurut kakak itu tandanya apa? Mungkin saya itu masih sadar ya Kak, masih tahu itu salah. Nah, dalam Islam, rasa seperti itu justru tanda hati kita masih hidup. Kalau boleh jujur, dari semua yang kakak ceritakan kepada saya, hal apa yang paling kakak ingin perbaiki terlebih dahulu? Yang pertama sih mulai dari diri sendiri dulu. Saya capek kayak begini terus. Mungkin saya mau mulai dari skripsi dulu sama ibadah saya juga. Gitu ya. Kalau menurut kakak, apa langkah kecil yang ingin kakak capai di
di waktu-waktu dekat ini? Eh, Mungkin sedikit sedikit dulu sih Kak. Saya akan mulai buka laptop, baca-baca atau nulis sedikit. Terus untuk ibadah, saya usahakan untuk sholat tepat waktu. Gitu. Bagus sekali ya Kak. Kalau semisal kakaknya berhasil melakukan langkah kecil itu, kira-kira dampaknya apa buat kakak? Mungkin saya nanti akan lebih percaya diri. Jadi bukan yang langsung selesai ya permasalahan kakaknya, tapi lebih ke mulai dari kakaknya bisa percaya diri untuk semua ketakutan kakaknya. Iya, benar. Oke ya Kak, kalau saya rangkum dari cerita kakak, kakak ini lagi ada di fase dimana kakak merasa stuck di kuliah ya Kak. Khususnya di skripsian yang kakaknya belum maju sama sekali, dan juga kakak ngerasa minder dan tertinggal karena teman-teman kakak sudah sempro. Lalu juga itu juga berpengaruh ke perasaan kakak yang jadi kosong, dan bahkan ibadahnya juga ikut menurun sampai kakak ngerasa jauh dari Allah. Tapi di sisi lain kakak sebenarnya punya keinginan kuat untuk berubah, dan kakak juga mau mulai dari langkah-langkah kecil seperti yang tadi kakak bilang bahwa kakak ingin mengerjakan skripsi, buka laptop seperti itu. Apakah yang saya simpulkan ini sudah benar? Ya Kak, itu sudah benar. Itu sudah langkah yang bagus ya Kak. Dalam Islam juga perubahan itu gak harus langsung gitu ya, langsung besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil, tapi kita itu harus konsisten supaya dari hal terkecil itu bisa jadi perubahan yang sangat besar. Ya, baik Kak. Mungkin untuk sesi konseling pertama ini saya akhiri cukup di sini. Makasih banyak kakaknya udah mau cerita ya kepada saya, dan percaya bahwa saya akan menjaga semua cerita yang sudah kakak ceritakan kepada saya. Iya Kak. Terima kasih juga ya Kak udah dengerin cerita saya. Ya, pokoknya kalau kamu sedang ragu ataupun sedang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kamu datang saja ke sini ya. Ya, baik Kak.